Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, Kak Arisna mau bertanya. Coba adik-adik, apa ya lawan kata bertengkar? Coba ada yang tahu? Kak Tiur, tahu nggak ya? Rukun dong Kak, karena anak Tuhan itu harus hidup rukun. Sama seperti lagu kita, Rukun Cinta. Adik-adik ikuti gerakannya ya. Sebelum berdoa, kita siapkan hati dan pikiran sambil bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini karena adik-adik sekolah minggu kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti, agar adik-adik boleh fokus dengan jalan untuk memuji nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu nantinya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Kak Arisna punya saudara nggak? Punya dong Kak, ada 2 saudara kandung. Apa saudara itu hanya saudara kandung Kak? Tentu tidak, ada juga yang disebut saudara seiman. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, itu artinya kita saudara Kak Tiur. Kalau begitu, adik-adik di rumah, kita angkat lagu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk adik-adik bangkit berdiri sambil ikuti masukannya ya.
Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih dengan Kak Yolanda. Nah, kali ini Kak Yolanda akan menyampaikan ayat hafalan. Ini untuk kelas kecil yang belum sekolah dan yang sudah sekolah. Ikuti gerakan kakak ya. Ayat hafalannya dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Gampang bukan? Ayo jangan malu-malu ya. Kirim videonya sebanyak-banyaknya adik-adik kelas kecil. Ayo semangat. Dan kirimkan ke grup Facebook Sekolah Minggu. Dadah. Adik-adik duduk yang rapi, siapkan hati dan pikirannya sambil menyambut firman Tuhan. Kita puji Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Shalom adik-adik, kembali lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu dulu yuk di dalam doa. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh menonton tayangan ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh kami simpan di dalam hati kami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di masa pandemi seperti sekarang ini, pasti kita lebih sering melakukan kegiatan di rumah ya. Contohnya seperti ibadah ini. Biasa kita melakukannya di gereja, tapi sekarang kita bisa melakukannya di rumah. Nah, dengan sering melakukan kegiatan di rumah, tentunya kita jadi lebih sering ya berkumpul bersama mama, papa, kakak, adik, dan abang. Nah, sekarang Kak Valen mau tanya, kalau misalnya kita berkumpul bersama mama, papa, adik, kakak, dan abang, kira-kira biasanya kita sering makan bersama, menonton bersama, bermain bersama kakak dan abang, belajar bersama kakak dan abang, atau kita malah lebih sering bertengkar, bermusuhan, atau melawan? Tentunya tidak ya. Tentunya kita lebih sering melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, kalau kita mau melakukan hal itu sama seperti yang tertulis di Alkitab, Mazmur 133 ayat 1 sampai
Adik-adik boleh dibuka ya kitabnya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau sudah dapat, Kak Valen akan membacakan. Adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita bisa lihat ya, itu gambaran tentang kerukunan. Kerukunan itu sama seperti tema kita minggu ini, rukun bersama saudara. Nah, pertanyaannya, rukun itu apa sih, Kak? Rukun itu artinya damai, tenang, tidak bertengkar, dan bersahabat dengan semua orang, termasuk kakak, abang, dan adik yang ada di rumah. Nah, untuk hidup rukun, hidup damai, hidup tenang, kita perlu mengasihi adik-adik, mengasihi saudara kita seperti kakak, adik, abang, serta untuk mengasihi itu kita mau mengampuni. Apabila kakak kita membuat kita kesal, abang kita membuat kita marah, kita jangan membalasnya ya, tapi kita mengampuni dan mau mengalah. Nah, sekarang kenapa sih Kak kita harus hidup rukun? Iya adik-adik, rukun itu sangat penting. Seperti yang sudah kita baca pada ayat yang kedua dalam Mazmur 133. Di situ dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, adik-adik, pada zaman dulu, zaman perjanjian lama, ada yang namanya imam-imam kepala. Imam itu adalah pemimpin ibadah yang paling tertinggi. Jadi, ketika akan dilantik menjadi imam besar, imam itu perlu diurapi dengan minyak. Nah, minyak itu minyak yang sangat harum. Adik-adik tahu nggak parfum? Kalau kita pakai parfum, pasti orang lain bisa merasakan wanginya, bisa mencium wanginya, bukan? Termaksud ketika orang lain memakai parfum, adik-adik bisa merasakan wanginya, bisa mencium wanginya, pasti sangat senang dan kita jadi merasa damai, nyaman. Sama halnya seperti minyak itu. Ketika kita hidup rukun, kita akan berdampak positif kepada orang lain. Maksudnya, kebaikan kita akan dirasakan oleh orang banyak. Selanjutnya pada ayat ketiga digambarkan juga seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, adik-adik mau tahu tidak gambar gunung Hermon? Gambar gunung Hermon itu seperti ini. Nah, gambar gunung Hermon ini bisa kita lihat adik-adik. Gunung ini sangat kering, tidak ada air di gunung itu. Tapi di atas puncak gunung itu terdapat es adik-adik, terdapat salju. Bagaimana mungkin Kak? Itu dinamakan kuasa Tuhan, itu dinamakan mukjizat Tuhan. Dikatakan pada Alkitab, dari atas puncak gunung Hermon akan mengalir air sampai ke bukit-bukit Sion, ke gunung-gunung Sion. Padahal di sekitar gunung itu kering. Nah, itu tandanya pekerjaan Tuhan adik-adik. Di saat kita tidak mampu, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan, di saat itulah Tuhan mau berkarya di atas hidup kita, di luar usaha kita adik-adik. Maka dari itu, mari kita hidup rukun bersama saudara, kakak, abang, dan adik.
Ayo kita hidup seperti embun yang mengaliri sekelilingnya. Ayo kita hidup seperti minyak itu, supaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami telah menyelesaikan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, melalui firman-Mu pada hari ini kami belajar untuk hidup rukun bersama saudara. Maafkan kami, ampuni kami ya Tuhan, bila saat ini kami masih bermusuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk sama seperti-Mu yang mau mengasihi, memaafkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mendengarkan firman tadi, adik-adik harus hidup rukun bersama saudara ya. Terima kasih Kak Valen. Sama-sama. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil angkat lagu pujian. Kami bawa korban pujian. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat hari ini kami telah menyelesaikan ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami telah bernyanyi, kami telah menari, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, serta mengumpulkan persembahan. Biarlah semuanya itu boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, terlebih semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan yang selalu melindungi dan jagai mereka dari segala penyakit dan virus-virus ya Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam namamu kami. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai.
Dan kakak tunggu ayat hafalannya untuk kelas kecil paling lama hari Rabu. Serta jangan lupa ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online mengirimkan absennya ke grup WhatsApp masing-masing. Untuk persembahan, minta mama atau papa antar ke gereja atau bisa melalui rekening gereja kita. Tetap sehat, tetap semangat. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati.